apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Seorang pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua Tengah. BBM solar langka di Merauke, sopir truk harus antre sejak malam hari. Harga minyak kita di Merauke mahal. Sebuah helikopter berpenumpang 6 orang diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno mengatakan, helikopter terbang dari Mimika sekitar pukul 9.00 waktu setempat. Dan saat mendarat, tiba-tiba anggota KKB yang sudah menunggu langsung menghadang helikopter yang membawa tim medis yang akan memberikan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Kasatgas juga memastikan pilot helikopter bernama Glenn Malcolm Koning asal Selandia Baru tewas dibunuh KKB. Lalu KKB membakar helikopter. Polisi juga memastikan 6 penumpang yang ikut dalam helikopter selamat karena sudah berada di rumahnya di distrik Alama. Mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa identitas pilot atas nama Mr. Glenn Malcolm Koning, tempat tanggal lahir Selandia Baru, tanggal 23 Februari 1974, jenis kelamin laki-laki, warga negara New Zealand, pekerjaan pilot helikopter di PT Intan Angkasa Air Service. Hingga berita ini disusun, polisi dan tentara masih berusaha melakukan evakuasi jasad pilot. Igobat Momolen melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sebagian besar kendaraan truk ini antre untuk mengisi BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani. Antrean kendaraan bahkan hingga ke Jalan Trikora. Pemandangan yang sama juga terjadi di SPBU di Jalan Nowari. Pengendara sudah antre sejak pukul 7 malam dan pengendara baru mendapat BBM pada pukul 10 pagi. Sehingga banyak sopir truk tidak kuat menahan kantuk sehingga terpaksa tidur di kendaraan. Dari jam 7, Pak. Jam 7 malam ya. Biasanya kalau jam 7 malam itu biasanya berapa Pak Karisi? Jam 8 atau tengah Jam 8 ya. Biasa kalau dikasih berapa liter Pak solarnya? kalau saya sih, kalau jatahnya sih memang 50, tapi saya nggak pernah sampai segitu. Saya masuk jam berapa? Jam 4 ya, Jam tadi pagi ya. Biasa kalau tadi jam berapa biasanya? Ya tergantung kadang dapat pengisian sampai jam 10. Tapi kadang-kala kalau antri juga biasa nggak dapat juga. Kalau selama ini dulu mungkin sempat ya, kalau sekarang tetap Ya. Tapi sekarang makin sulit nggak solarnya ini, makin sulit atau gimana? ya. Kalau dari tergantung dari ini ya Tapi sekarang makin sulit juga ya. lumayan. Kembali lagi ya kayak dulu ya. Sepekan terakhir, pengendara di Merauke, khususnya sopir truk, kesulitan mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi. Mereka harus berjuang keras, antre selama puluhan jam hingga hari untuk membeli BBM bersubsidi. Kelangkaan BBM bersubsidi ini terjadi sejak 5 tahun terakhir akibat terbatasnya kuota yang dipasok Pertamina ke SPBU. Hingga detik ini, kelangkaan masih terjadi. Masyarakat sejak lama hanya bisa berharap pemerintah bisa mengatasi masalah ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak kita bersubsidi di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan saat ini terpantau masih mahal, berkisar Rp20 hingga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Bagi sebagian warga, harga tersebut tidak terjangkau karena minyak goreng merupakan kebutuhan vital.
Selain itu, minyak kita juga sulit ditemui di pasaran, khususnya untuk kemasan 1 liter, dibanding kemasan 5 liter dalam jerigen yang stoknya di pasaran tersedia cukup banyak. Berapa sekarang jualnya Pak? Palingnya 23 itu. 23.000 satu liter itu ya? Iya. Tapi yang kemasan 1 liter banyak? Ada cukup lah. Cukup. Tapi katanya kurang agak langka, enggak? Tidak. Masih sudah cukup, Cukup, ya? ya. Tapi sudah naik ya? Ya naik. Katanya 23 itu? Ya. Kapalnya tapi banyak ya? Ya, Tapi cukup lah. ya merek lain banyak juga yang cari? Banyak. Banyak. Biasa merek apa itu yang orang beli? Cuma kita kan sekarang orang banyak kita kan agak miring tuh. Oh, artinya dari harga biasa toh? Iya. Tapi sekarang kan sudah bukan 14.000 lagi Ya, toh? itu sudah standar hampir sama dengan yang biasa sekarang. Oh, tapi orang lebih banyak pasti cari itu. Ya, banyak cari kita. Ya, masih banyak Karena ya? harganya agak miring. Agak sedikit. miring gitu ya. Walaupun naik begitu tapi masih banyak ya? Iya. Sebagian warga akhirnya beralih membeli minyak bermerek lain dengan harga yang tidak terlalu berbeda jauh dengan harga minyak kita. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita bersubsidi sebesar Rp15.700 untuk 1 liter. Namun praktiknya di lapangan, harga minyak kita cenderung di atas harga eceran tertinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mengantisipasi adanya konflik saat pilkada serentak nanti, Polres Bintuni, Papua Barat menggelar simulasi pengamanan. Polisi mengantisipasi adanya protes saat rekapitulasi suara pilkada. Simulasi sengaja digelar agar polisi bertindak sesuai dengan standar operasi. Setelah itu kami melakukan simulasi terkait dengan situasi aman, kurang aman, dan tidak aman. Jadi dimulai dari tahap simpatisan melakukan aksi unjuk rasa, melakukan anarkis, dan tahap evakuasi. Demikian. Hal tersebut untuk menjamin situasi keamanan pada saat dilakukan pentahapan pemilihan bupati pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Bintuni. Yaitu yang pertama sinergitas antara TNI dan Polri bersama dengan stakeholder terkait dengan situasi kondisi jika terjadi situasi kontingensi. Jadi tanggung jawab dengan adanya situasi kontingensi itu kan diperberatkan kepada TNI Polri, tetapi kita menjaga bersama dimulai dari tahap pemilihan bupati sampai dengan tahap pasca pemilihan bupati itu pada KPU akan membuka pendaftaran bakal calon pada 26 Agustus dan pencoblosan akan dilakukan pada 27 November 2024. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat.